itu, Pak? Ini namanya pusaka Naga Siluman. Ya, pusaka Naga Siluman. Ini keris dari mana, Pak? Ini pusaka dari Mataram, pusaka Mataram. Ya, Mataram. Mataram sudah Majapahit. Sudah Majapahit. Ini namanya pusaka Sabu Inten, dapur Sabu Inten. Ya, pusaka dapur pamor Satrio Pinayungan. Lah ini ada Satrio Pinayungan, ini ada apa namanya? Ada seperti panah ini. Ada seperti panah dari ujung ya. Nah, namanya pamor Satrio Pinayungan. Sabu Inten pamor dapur Sabu Inten pamor Satrio Pinayungan. Ya, iya. Awalnya harus namanya Satrio Pinayungan. Satrio Pinayungan itu biasanya pusaka untuk kalangan pejabat. Untuk kalangan pejabat itu pusaka untuk kalangan. Iya. Untuk begini ya. Terus kalau ini temu-temuan dari kerajaan Daun Kabudan. Dari Taran Tanah ya. Temuan galian. Ya. Ini namanya kudi. Ya. Ini kudi. Betul ini. Kudi ya. Kudi. Dari kudi, senjata kudi itu dulu itu bukan untuk perang, namanya untuk jimatan. Jadi perangnya berdarah gaib gitu. Ya zaman Buddha ya ta. Kalau ini seperti ini ya ta. Nah, ini temuan, ini namanya betok. Ya. Ini betok, Mas. Nah, ini betok ya ta. Ini betok. Ini betok. Ini betok temuan dari namanya batunya batu meteor. Ya, iya batu meteor lah ini, ya toh. Ya dari betok ini betok Singosari. Sama Singosari sudah ribuan tahun udah ribuan tahun lah ini. Ya. Loh, iya memang pusaka. Tapi bukan harus pusaka untuk senjata perang itu bukan. Jadi jadi enggak harus pusaka itu untuk membunuh, untuk perang bukan. Jadi tidak sama. Jadi kalau betok sikapnya kan sebenarnya untuk sikap secara kebijakan dulu untuk penangkal hal yang kita inginkan, untuk misalkan barang halus ya ta. Itu perangnya perang gaib, perang kalau kita ke hutan dulu zamannya itu angker untuk menyisihkan dari roh-roh halus yang jahat gitu. Betok itu gitu untuk tende itu. Yo banyak itu, Dek. Lo iya pentangan, dah. Kok ya aneh barangkali. Ya dah. Nah ini batok ini ya. Ya dah. Ini terus ini ya satu contoh seperti ini. Nah kalau ini pusaka namanya Mataram Sultan Agung. Mataram Sultan Agung ini namanya Singo Barong. Ini ada bergambar singo, Mas. Nah, singo barong ini digunakan untuk kawibawan, iya dah. Untuk kawibawan dan untuk pegang seorang pejabat. Ini kawibawan. Iya. Iya, ada ritual khusus ya. Kalau sekarang kan namanya kita budayakan supaya apa? Supaya enggak generasi penerus enggak alergi pusaka, biar ngerti namanya itu budaya adiluhung ya, adileluhur kita, budaya Jawa termasuk budaya Indonesia ya toh. Kita harus bisa mengembangkan kepada generasi penerus supaya apa? Supaya enggak musnah gitu loh. Gitu Mas. Kalau yang lama ada yang baru, ada yang bikinan baru. Ya toh. Kalau bikinan baru itu namanya sifatnya itu namanya kamadikan. Kalau ini lama, kalau ini bikin baru, bikinan sekarang. Ini yang dari pamor apa itu namanya? Pamor Sekar Mayang. Ini kamadikan bikinan sekarang. Itu. Kalau ini yang lama. Itu. Ya ini bentuknya, singonya, garotnya, pamornya. Pamor namanya pamor Wasputa. Ya, ini Wasputa ini. Terus ada lagi. Iya, relatif berselama itu ada yang dari sampai tergantung dari bentuk pamor
tangguh ornamen seperti Singosari ya relatif ada 25 juta, 5 juta, 7 juta. Kita contoh pusaka di luar bisa 50, malah kita karena kita mencari sendiri paling enggak 5 juta. Iya, 5 juta, 7 juta saya sudah dapat pusaka bagus kalau di saya. Jadi kita mempunyai dari apa itu namanya itu kekuatan secara pribadi ritual ya, di ritual. Oh di sini ada ini baru kita. Dan setiapre kebanyakan dari temuan kita gali nemu ya ta. Iya gali ya seperti ini. Ini temuan pasir ya ta. Ini namanya Jalak Buddha ya ta. Ini Jalak Buddha ya ta. Nah ini Jalak Buddha dari apa itu nah temuan dari pasir ya, mungkin dulu zamannya itu apa itu ada bencana malah kan ada gunung ya kan meletus apa ya, udah aja tahun berapa 1000 tahun lebih. Jadi ini di dalam di dalam pasir iya kan. Ini kalau rangkanya baru lah, bahan namanya dari besi Karanghijau. Besi Karanghijau seperti batu kan, ya ini tua, ya tua, ini tua sekali. Jadi saya memang suka memburu pusaka mulai kecil. Itu enggak, kalau enggak harus gitu, bayangkan pusaka baru. Iya kan? Berarti pusaka lama itu iya. Kebanyakan datang dari hasil. Iya, teman namanya zaman dulu ada peperangan terpendam ya. Sekarang pusaka itu harganya mahal mas. Sekarang petok Jalak Buddha enggak boleh 15 atau 5 juta ke atas. Itu kalau kita tuh narik orang hanya ngasih uang hanya 1 juta, itu kan rugi kalau dikasih yang bagus seperti ini. Iya dah. Orang belinya sama 5 juta tuh tarik. Orangnya itu katakan sama yang nyari tarian ada uang 1 juta. Benar ya ada orang bisa nyari. Kalau menurut saya untuk selama ini saya belum pernah mengalami. Tapi kalau menemukan pas kebetulan ada galin, ada disedot ya ta, disedot dengan secara mesin seperti di Sungai Berantas, jam itu langsung giling ya ta, ditewari pakai mesin baru keluar. Itu mas, temuan itu. Seperti ini kan temuan semua. Berarti zaman pusaka lama. Itu. Nah, kalau ini tembaknya yang baru. Ini yang baru dari yang hancur-hancur seperti ini. Dari hancur dibikin ini. Nah, maksudnya dibentuk lagi supaya apa? Ini pengrajin baru. Saya dibikin pusaka cuman yang baru yang lama bedanya sangat berbeda sekali. Apa karena apa dari bentuknya, dari pamornya, dari tempatnya nggak sama. Itu dari bahannya juga nggak sama, dari bahan-bahannya. Kalau bahan yang baru kan isa itu kadar airnya masih ada, masih berat, ya toh. Kalau lama seperti ini kan ringan. Udah karena bahan kadar airnya sudah kering, sudah berapa puluh tahun, sudah ribuan tahun, ratusan tahun. Karena seperti halnya kan seperti itu mas, iya toh. Itu namanya sudah kadar airnya sudah tidak ada, udah itu loh. Tapi dari besinya juga nggak sama. Ini kan berat, agak berat. Bekas kerajaan dulu ya. Iya. Singosari, lalu kebetulan daerah saya daerah Singosari. Kerajaan Singosari itu Mapel itu, ya kan. Ada pernah nemukan, nah ini pusakanya ini. Nah ini mas, Singosari kan ini ya Singosari. Dan Singosari pusakanya tidak harus misalnya di lokasi Singosari aja. Kadang di Trenggalek, di Tulungagung, di Mojokerto. Iya, diketahui kan itu. Karena dulu zaman peperangan mas. Kalau perang antara Kerajaan Singosari dan Mojopahit perang ya otomatis kita di perang terus dia terpendam ya atau di sungai waktu itu di kali Sungai Berantas ya kan juga bisa.
tapi bisa dideteksi, oh ini keris model kerajaan ini. Oh iya, Ada tahu. cirinya semuanya. Tahu, karena apa? Karena pusaka itu ada hubungan dengan perasaan. Gitu loh Mas. Dan mempunyai gaya historis gaib. Dan orang yang punya indera keenam, dia tahu dengan pusaka ada kontak. Karena apa? Karena sudah dari batunya aja, yang dibikin empunya dulu batunya aja ya, mempunyai dari kekuatan. Seperti batu mulia, batu apa, ada kekuatan, kalau nggak kekuatan nggak mungkin. Apalagi batu meteor. Iya, apalagi batu meteor jatuh dari sana, besar seperti itu jatuh ya, no. Tinggal sebagian apa itu lah, kan tidak betul-betul batu punya kekuatan akan sudah hancur. Berarti itu yang ditambahkan dari mustikanya itu, hatinya batu. Ya itu yang bikin untuk pusaka gitu Mas. Jadi zaman dulu gitu. Nah, para leluhur kita itu sudah pandai untuk membuat pusaka. Yang tujuan itu apa? Filosofinya itu gunanya itu apa? Ya yang di dalam mengandung arti dalam pusaka itu. Jika kita bisa menerangkan namanya huruf Sanskerta. Nah, huruf Sanskerta di dalam pusaka itu dari kegunaannya pusaka yang di situ. Yang bisa membaca apa? Ya orang yang bisa mengenai dengan hubungan secara batin dan itu dan berpengalaman atas pamor ya toh. Nah itu. Kalau sekarang orang membaca katalog berarti oh ini pamor kan gitu. Tapi kalau orang dulu enggak, seperti saya belajar dulu enggak, dari batin enggak ada kasih tahu oh pamor udan emas gunanya untuk perdagangan, untuk kesehatan rumah tangga. Oh pamor apa itu namanya itu? Pamor udan emas ini. Ya dah, lah ini pamor udan emas gunanya untuk perdagangan ya dah. Nah, ya artinya itu seperti orang para sesepuh membuat jimat-jimat ya dah, dari raja-raja guna untuk pengasihan, untuk apa, kan ada raja untuk pengasihan. Seperti iya sama aja, cuman orang-orang kadang-kadang salah kaprah, oh pusaka bisa itu sama dengan memuja setan, itu salah kaprah, itu orang yang tidak mengerti. Saya gini, keris itu apa, ada keris ya senjata bertempur gitu. Oh enggak, pusaka untuk bertempur, tidak harus pusaka istilah itu pusaka semua untuk membunuh, bukan. Kan pusaka itu sebenarnya itu pusaka aji, untuk ajinya dulu. Seperti gini Mas ya. Nah ini gimana? Nah, masa ini bukan masa untuk bertempur? Iya dah. Ini indah, ini kan emas. Kan enggak mau untuk nusuk, kan enggak mau. Kan enggak masa pusaka emas untuk nusuk. Iya, zaman Pangeran Diponegoro dia itu mempunyai kekuatan, bukan nantinya untuk menurut, tapi kekuatannya gaib yang untuk melawan, untuk melumpuhkan. Saya bisa keluar api, bisa apa. Nah pusaka itu bisa kekuatan gaib itu kalau sudah yang memegangnya sudah mempunyai kekuatan spiritual. Bisa itu mempunyai elemen yang dikeluarkan dan sifat amarah disatukan dengan pusakanya yang dinamakan itu pusaka Nagaraja Binata Kawibawan, keluar api karena menyatu. Dan lagi orang yang megang itu lelaku ya toh, lelaku dengan gaibnya. Lelaku itu puasa apa dengan itu menyatukan seperti itu, akhirnya kan dia kuat. Dari kuat itu dengan sambungan sentuhan antara kekuatan pusaka dan menyatu, akhirnya menimbulkan dari kekuatan itu. Seperti ini kan nggak mungkin pusaka untuk perang, iya toh? Kan nggak mungkin Mas, karena ditusukkan ke darah kan nggak mungkin, karena itu ada hias emas. Lah pusaka untuk hias emas ini pusaka untuk khusus pesanan khusus para raja dan para pegawai dulu dalam kerajaan. Nanti itu ada tingkatnya, kalau itu panglima perang ya pusakanya harus yang kelas, iya toh? Begitu, pusakanya harus yang kelas. Ada pusaka sekarang itu pusaka orang tani mau pegang kan tidak mungkin pegangnya tani. Masuk tani nggak bawa senjata, bawa pistol kan tidak mungkin. Ya harus bahkan pusaka namanya tilam sari, tilam upe, begitu Mas. Iya. Jadi pusaka itu begitu Mas. Seperti nah ini sudah di daerah mana itu namanya itu daerah Makassar, Bugis ya toh. Pusakanya termasuk sudah punya kasepuh. Ini Bugis, lah ini pamor namanya pamor junjung derajat ya toh. Oh junjung derajat itu gunanya untuk penjabat supaya punya kederajatan ya toh. Nah ini namanya itu istilah sepuh zaman Majapahit.
Itu kan indah mas. Ya, nah ini dinamakan Horsem Kertai dari sini mas. Lah ini gurat-guratan pamor ini ya dah. Jadi orang dulu sudah pandai. Barang besi, barang batu di tempat tukar mereka dari guratan pamor. Dari aspirasi yang kita kan empu, namanya empu ya. Zaman dulu empu ya. Pertama bikin ini bikin pusaka itu harus puasa dulu 40 hari dulu. Setelah apa yang harus dibikin pesan, oh junjung derajat. Nah, inilah dari jalan-jalan dulu sudah ada mas dari kerajaan orang supaya diangkat derajatnya supaya dari panglima atau kalat bisa panglima perang kan juga pegangnya pusaka begitu gitu loh. Lah ini ya namanya ini ada namanya di jalon itu supaya itu apa, supaya kita itu dari kekuatan dari kita itu dari hati naruh kita kalau itu kita untuk menguasai dari mempunyai anak buah di lapangan itu anggayu itu apa, anggayu kita itu mendatangkan apa yang kita maksud gitu. Makanya ini namanya itu jalan itu namanya ya, jalan itu maksudnya itu seperti gantol gitu ya, seperti itu narik sebenarnya seperti itu dari secara kepercayaan seperti itu. Nah ini pamor seperti ini beras kuta, was kuta itu melambangkan dari kemurahan sandang lampangan dalam kerajaan itu seperti itu begitu. Jadi orang yang kalau ingin dengan terus kalau tidak mandiri sama dia gitu ya. Tapi gitu mas, tapi menurut zaman dulu sekarang ya toh, orang itu begini sudah punya ingin keris terbuka imannya, karena iman terbukanya saya maksud itu makanya dengan adanya pusaka dipamer-pamerkan. Sebelum orang dulu itu zaman dulu melingkarnasi ya kan melingkarnasi, oh punya keris ini air sentuhan ini kok seneng kok saya cocok kok gini sudah dapat iman, berarti kerisnya yang dulu tetap akan bertemu secara kepercayaan lingkarnasi ya kan itu. Iya kan nggak mungkin orang hidup. Jadi ada kemungkinan begini ya, sekarang kan ada pameran ada orang lah itu ada insting jatuh cinta sama keris pusaka yang dari kumpul sudah jauh-jauh sudah hilang ditemukan di pameran seperti ini, kalau sudah dipamerkan lah dia akan mencari tuannya dan tuannya akan mencari pusaka pegangan yang dulu itu. Kalau kita percaya seperti itu karena manusia iya sering kali seperti suara penyakan kemarin saya punya pusaka Sultan Agung Mataram Sultan Agung, dia mimpi begitu tahu saya Facebookan, loh ini sudah mimpi saya, diambil lagi tadi malam melalui telepon, langsung telepon diambil. Contoh seperti itu. Jadi pusaka itu mencari tuannya dan tuannya akan mencari pusaka dengan cara seperti pamerannya. Dari orang kalau mengerti pamerkan pusaka ini ya tujuan untuk apa? Ya tujuan untuk satu mengembangkan budaya supaya anak kedua juga untuk mencari jodoh. Lah mahar itu tergantung dari orangnya. Maksudnya orang itu lah orang berduit pas punya, pas dia cocok, termasuk punya yang dulu minta ratusan juta, minta berapa jadi. Nah, tapi kalau kita kan pemburu pusaka mas, nggak bisa, kasihan orang ingin pusaka dari pusaka itu mahal, tapi kita bisa murah sesuai dapatnya, untung sedikit katakan tidak apa-apa ya toh. Tapi sifatnya membudayakan. Kita datang dari jauh seperti ini ke Bali ini karena apa? Kita untuk melestarikan dan untuk mendukung dengan kebudayaan ini dan pamer dengan lewat kebudayaan pusaka ini begitu. Nah ini seperti ini sebulan habis nah ini ya toh. Ini Paguyuban Pedawaji Joko Lono Bapak ini nama saya mulai kecil ya toh. Rambut saya panjang, dulu suka memburu pusaka. Nah ini nomor HP dan WA di sini. Ya, ini simbol saya, ini foto saya dulu panjang. Jadi ini dulu saya suka rambut saya panjang. Ini pemburu pusaka. Ini lah ini ya tuh. Tapi apa? Jadi dari pusaka itu macam-macam itu. Jadi sepertinya kalau ini iya masih belum mas, masih Isa itu dulu. Nah, nanti kalau sudah kan kita itu tidak boleh fokus itu ya, harus bisa mengimbangi dari suasana. Seperti besok agak sudah waktunya ini lagi. Kalau kita harus begitu
susah, nggak bisa pameran nanti.